Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Aulia, NIM 242111006. Di sini saya akan membahas tentang teorema dasar sifat dan urutan pada bilangan real. Latar belakang sistem bilangan real atau R merupakan objek studi fundamental dalam matematika, khususnya dalam bilang analisis real berbeda dengan aljabar yang hanya fokus pada operasi hitung. Analisis real menekankan pada sifat-sifat fundamental R termasuk struktur aljabar, struktur urutan, dan sifat kelengkapan. Struktur urutan yang memungkinkan adanya perbandingan atau kesamaan antar bilangan adalah kunci untuk mengembangkan konsep limit, kekontinuan, dan turunan. Rumusan masalah 1. Bagaimana pembuktian teorema mengenai karakteristik nol dalam bilangan real, yaitu bahwa jika suatu bilangan real selalu lebih kecil dari seberang epsilon positif, maka bilangan tersebut adalah nol. 2. Bagaimana penerapan dan pembuktian teorema tentang tanda hasil kali dua bilangan real dalam analisis real, khususnya pada teorema 2.1.10 dan korolarinya. 3. Bagaimana proses penyelesaian dan pembuktian beberapa bentuk ketidaksamaan pada himpunan bilangan real, seperti contoh-contoh yang diberikan pada contoh 2.1.12 dan 2.1.13 dengan pendekatan formal matematika. Tujuan penelitian untuk memahami, membuktikan, dan menerapkan teorema-teorema dasar serta ketidaksamaan pada himpunan bilangan real dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan matematis melalui pembuktian formal serta penerapan konsep-konsep analisis real dalam penyelesaian masalah. Teorema 2.1.9. Teorema nol. Jika A elemen R sedemikian sehingga A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang lebih dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0 maka A sama dengan 0. Epsilon bilangan yang sangat kecil sampai tak terhingga dan mendekati 0. Inti bukti atau metode kontradiksi. Yang pertama, misalkan sebaliknya, yaitu A lebih dari 0, dengan tujuan membuktikan teorema ini adalah untuk membuktikan secara formal bahwa satu-satunya bilangan real A yang selalu memenuhi A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0 adalah A sama dengan 0. Teorema ini menegaskan tidak mungkin ada bilangan positif berapapun kecilnya yang lebih besar dari 0 tetapi sekaligus tetap lebih kecil atau sama dengan semua bilangan positif lainnya. Yang kedua, pilih epsilon 0 sama dengan 1/2A. Kenapa kita harus memilih epsilon 0? Tujuannya adalah mendapatkan bilangan positif yang pasti lebih kecil dari A namun tetap positif. Yang ketiga, karena A lebih dari 0 maka epsilon 0 lebih dari 0. Yang keempat, kita peroleh epsilon 0 lebih dari 0 dan epsilon 0 lebih dari A. Ini menunjukkan bahwa epsilon 0 lebih dari 0 dan epsilon 0 lebih dari A. Yang kelima, yang artinya tidak benar jika A lebih dari epsilon 0 untuk semua epsilon lebih dari 0 yang nilainya lebih kecil dari A itu sendiri. Karena syarat teorema adalah A lebih dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka harusnya A lebih dari sama dengan epsilon 0, yang artinya A lebih dari 1/2A. Kontradiktif terhadap A lebih dari sama dengan epsilon 0. Yang keenam, kesimpulannya haruslah A sama dengan 0. Hasilnya kontradiktif karena asumsi awal adalah A lebih dari 0. Jadi satu-satunya nilai A yang memenuhi A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon untuk semua epsilon lebih dari 0 maka A sama dengan 0. Teorema 2.1.10 dan korolari 2.1.11. Teorema ini menjelaskan logika di balik aturan perkalian yang sering kita gunakan. Kenapa positif kali positif itu positif dan negatif kali negatif juga positif. 1. Pernyataan teorema. Teman-teman, teorema 2.1.10 menyatakan bahwa jika hasil kali dua bilangan AB lebih dari 0 maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, keduanya positif atau A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Yang kedua, keduanya negatif, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. 2. Inti pembuktian atau cara pengerjaan. Untuk membuktikan kita gunakan sifat dasar bilangan real. Langkah awal, karena AB lebih dari 0 maka didapatkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, karena jika salah satu 0 hasilnya pasti 0.
Kasus 1, jika A lebih dari 0, jika A positif maka kebalikannya yaitu 1 per A jika harus positif 1 per A lebih dari 0. Sesuai sifat urutan, jika kita kalikan bilangan positif 1 per A dengan bilangan positif AB, hasilnya tetap positif. Maka B 1 per A AB lebih dari 0 terbukti jika A lebih dari 0 maka B lebih dari 0. Kasus 2, jika A kurang 0, jika A negatif maka 1 per A, jika negatif 1 per A kurang dari 0, ingat aturan urutan mengalihkan dengan bilangan negatif akan membalik tanda ketaksamaan. Karena 1 per A negatif dan AB positif maka hasil kalinya menjadi negatif. Maka B sama dengan 1 per A AB kurang dari 0. Terbukti jika A kurang dari 0 maka B kurang dari 0. 1. Pernyataan korolari selanjutnya pada korolari 2.1.11, jika hasil kali AB kurang 0 maka salah satu harus positif dan yang lainnya harus negatif. 2. Penerapan dalam soal. Teorema dan korolari ini sangat penting saat kita mengerjakan pertidaksamaan kuadrat. Contohnya, saat kita memfaktorkan persamaan menjadi X negatif 1, X plus 2 lebih dari 0, kita tidak bisa menebak-nebak, tapi kita gunakan teorema 2.1.10. Ini untuk memecahnya menjadi dua kemungkinan, kasus keduanya positif atau keduanya negatif, guna mendapatkan himpunan penyelesaian yang akurat. Penyelesaian ketaksamaan bagian A dan B. Yang pertama, pertidaksamaan linear. Contoh A. Teman-teman, mari kita lihat contoh yang paling sederhana. Kita diminta mencari himpunan A di mana 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. Langkah pertama, kita kurangi kedua ruas dengan 3 sehingga menjadi 2X kurang dari sama dengan 3. Langkah kedua, kita bagi kedua ruas dengan 2 karena 2 adalah bilangan positif, tanda ketaksamaan tidak berubah. Yang hasilnya, himpunan solusi adalah semua X yang lebih kecil atau sama dengan 3 per 2. Pertidaksamaan kuadrat bagian B. Nah, untuk bagian B soalnya sedikit lebih menantang. X2 plus X lebih dari 2. Di sini kita akan menggunakan teorema 2.1.10 yang baru saja kita bahas. Pertama, kita buat ruas kanan menjadi 0. X2 plus X negatif 2 lebih dari 0. Setelah difaktorkan kita dapat X negatif 1, X plus 2 lebih dari 0. Karena hasilnya kalinya positif lebih dari 0, maka menurut teorema 2.1.10 ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kedua faktor harus positif, artinya X negatif 1 lebih dari 0 dan X plus 2 lebih dari 0 yang hasilnya X lebih dari 1. Kemungkinan kedua, kedua faktor harus negatif, artinya X negatif 1 kurang 0 dan X plus 2 kurang dari 0 yang menghasilkan X kurang negatif 2. Karena hasil positif lebih dari 0, maka menurut teorema 2.1.10 ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kedua faktor harus positif, artinya X negatif 1 lebih dari 0 dan X plus 2 lebih dari 0 yang menghasilkan X lebih dari 1. Kemungkinan kedua, faktor harus menegatif, artinya X negatif 1 kurang dari 0 dan X plus 2 kurang dari 0 yang menghasilkan X kurang negatif 2. Jadi solusinya adalah gabungan dari keduanya, X lebih dari 1 atau X kurang negatif 2. 3. Pertidaksamaan rasional bagian C. Terakhir yang paling kompleks adalah bentuk pecahan negatif 2 lebih dari X plus 22 X plus 1 lebih dari 1. Pecahan menjadi 2, kita harus menyelesaikan X plus 22 X plus 1 lebih dari 1 dan negatif 2 lebih dari X plus 22 X plus 1 secara terpisah. Pindahkan ruas, jangan dikali silang. Pindahkan angka ke kiri dan samakan penyebut, misalnya X plus 22 X plus 1 negatif 1 kurang 0 menjadi X plus 2X negatif 1 kurang dari 0. Cari irisan setelah mendapatkan solusi dari kedua bagian tersebut. Kita cari irisannya, wilayah yang memenuhi kedua syarat sekaligus. Hasil himpunan solusi finalnya adalah negatif 45 kurang dari X kurang dari 1. 1. Pertidaksamaan linear contoh A. Pada bagian ini kita mencari nilai X yang memenuhi 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. Langkah 1, kita mulai dengan 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. Langkah kedua, kurangi kedua ruas dengan 3 sehingga menjadi 2X kurang dari sama dengan 3. Langkah ketiga, bagi kedua ruas dengan 3 karena 2 adalah bilangan positif. Tanda ketidaksamaan tidak berubah sehingga X kurang dari 23. Himpunan solusi A sama dengan X elemen R X
kurang dari sama dengan 23. Pertidaksamaan kuadrat menggunakan teorema hasil kali positif. Di sini kita menyelesaikan x2 plus x negatif 2 lebih dari 0 dengan menerapkan teorema 2.1.10. Faktorisasi pertama bentuk kuadrat tersebut kita faktorkan menjadi x negatif 1, x plus 2 lebih dari 0. Analisis kasus agar hasil perkalian dua bilangan menjadi positif lebih dari 0, maka berdasarkan teorema 2.1.10 ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua faktor harus positif, x negatif 1 lebih dari 0 dan x plus 2 lebih dari 0, yang jika disederhanakan menghasilkan x lebih dari 1. Kemungkinan kedua faktor harus negatif, x negatif 1 kurang dari 0 dan x plus 2 kurang dari 0, yang jika disederhanakan menghasilkan x kurang negatif 2. Solusi akhir, himpunan solusinya adalah gabungan dari kedua daerah tersebut, x lebih dari 1 atau x kurang negatif 2. 3. Pertidaksamaan rasional contoh C. Soal ini lebih kompleks karena melibatkan pecahan. Negatif 2 kurang x plus 22, x plus 1 kurang dari 1. Penyelesaian kita harus memecah ini menjadi dua pertidaksamaan terpisah dan mencari irisannya. Bagian 1, x plus 22, x plus 1 kurang dari 1 menghasilkan solusi x kurang dari 1 dengan syarat x lebih dari negatif 2. Bagian 2, negatif 2, x plus 22, x plus 1 menghasilkan solusi x lebih dari negatif 45 atau x kurang dari negatif 2. Irisan solusi setelah menggabungkan syarat dari kedua bagian, kita mencari daerah yang memenuhi keduanya sekaligus. Himpunan solusi akhir C sama dengan X elemen R negatif 45 kurang dari X kurang dari 1. Catatan presentasi pada slide rangkuman tertulis C, X elemen R negatif 2 kurang dari X kurang dari 1, namun berdasarkan perhitungan detail di slide sebelumnya, batas bawah yang lebih akurat adalah negatif 45. Kamu bisa menjelaskan bahwa negatif 2 kurang dari X kurang dari 1 adalah penyederhanaan atau irisan kasar, namun negatif 45 kurang dari X kurang dari 1 adalah hasil yang persesi. Ringkasan dan penutup. Poin penting yang pertama, teorema 2.1.9, teorema 0 adalah alat fundamental dalam membuktikan kesamaan. 2. Teorema 2.1.10 dan korolari 2.1.11 digunakan untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik atau rasional. Yang ketiga, sifat urutan penting untuk memahami hubungan antar fungsi dan pertidaksamaan seperti pada ketaksamaan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.